Disclaimer, mungkin video ini bakalan merubah perspektif kalian ya. Jadi kalau kalian belum siap buat ditampar dengan fakta yang satu ini, kalian lebih baik tutup videonya. Apa yang kita bicarain di sini itu fakta ya guys ya. Apa yang terjadi di Turki, apa yang terjadi dengan kami itu sudah terjadi dan kami rasakan sendiri. Disclaimer juga, di sini kami nggak menggeneralisasi semua orang Turki kayak gini. Enggak guys, enggak. Ini cuma sebagiannya aja ya guys ya. Beberapa orang gitu, beberapa tapi kok banyak. Beberapanya banyak. Karena dalam kehidupan kami selama di Turki ini juga banyak banget kita ketemu sama orang-orang Turki yang baik, orang-orang Turki yang antusias dengan international couple kayak kami gitu. Banyak juga orang-orang Turki yang ngebantuin di jalan, tiba-tiba ketemu sama orang-orang yang ngedoain kita semoga langgeng gitu hubungannya. Teman-teman kerjaku juga selalu dukung, selalu penasaran, oh suami kamu orang Indonesia ya, kita ketemu ya, kita kenal ya gitu. Mereka kayak excited. Tapi mungkin karena teman-temanku semuanya kerja di atmosfernya internasional kan, mereka sudah terbiasa. Tapi orang Turki aslinya itu lebih ke tradisional. Bukan semua, tapi kebanyakannya itu tradisional guys. Ini disclaimer, ini bukan generalisasi ya. Harus kita tekankan dulu nih, nanti takutnya ada yang salah kaprah. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya guys. Sebenarnya kami ini udah sering banget ya dapetin komentar-komentar rasis, komentar-komentar buruk, terutama istriku ya. Kalau aku kan sebenarnya ya gak pernah lah ya kayak komen-komen di postingan Turki gitu, karena kurang tertarik gitu dengan komen di postingan Turki. Aku biasanya Instagramku tuh isinya postingan-postingan tentang Indonesia, berita-berita. Nah istriku yang lebih sering komentar. Ya, soalnya aku kan orang Turki, aku tertarik dengan postingan-postingan Turki. Tapi setiap kali aku komen di salah satu postingan, walaupun itu bukan tentang negara, budaya, atau pernikahan internasional, mungkin itu hanya video-video lucu, video-video kucing atau apa gitu, pasti aku kena racism di sana guys. Kena komentar buruk ya. Tapi selain kolom komentar itu juga, dari Dian, dari private itu, di akun Instagram Turki aku dapat banyak komen-komen juga. Orang-orang masuk ke akunku, lihat aku nikah sama orang asing, padahal aku gak pernah mention aku menikah sama orang asing. Aku hanya share perjalanan kan, travel gitu. Dan masih aku dapat racism di DM. Cuma selama ini kita gak pernah nge-share ya ke teman-teman semua, karena menurutku ngapain di-share gitu. Cuma kalau misalnya nggak di-share juga hanya memperlihatkan keindahan-keindahannya ya. Aku sebenarnya orangnya pengen ngasih lihat sisi lainnya dari sesuatu juga gitu. Akhirnya karena menurutku ini udah lumayan menumpuk ya di kami gitu ya. Kayak komentar-komentar buruk, komentar rasis, dan ternyata yang mengalami ini bukan cuma kita doang, tapi ada pasangan-pasangan lain juga yang menghadapi ini. Akhirnya aku mikir, oke, kita bikin mungkin satu konten khusus nge-spill gimana perasaan kita selama ini. Yang mungkin ini bisa dibilang tantangannya saat nikah sama orang Turki kali ya. Terutama buat cowok Indonesia yang mau nikahin cewek Turki gitu. Cowok Turki kan, bukan cowok Turki, tapi orang Turki kan itu terkenal dengan nasionalismenya. Jadi mereka kayak suka banget sama negaranya guys. Mungkin itu juga salah satu alasannya banyak orang Turki maunya hanya nikah sama orang Turki. Sampai mereka tidak mau ada orang Turki yang lain juga menikah sama orang asing, bukan hanya mereka. Jadi bisa dibilang Turki itu negara yang orang-orangnya tuh nasionalisnya tinggi ya. Beberapa orang, bukan beberapa orang sih, banyak ya yang aku lihat, mereka tuh over proud dengan nasionalisme mereka gitu. Sampai kayak jatuhnya tuh toxic gitu ya ke orang-orang lain gitu. Jatuhnya malah ngerasisin orang lain. Padahal kita nggak berbuat apa-apa ya. Justru kita membaikkan nama Turki juga kan di Indonesia gitu. Dengan kita nge-share konten kalau orang-orang Turki itu ramah. Aku di YouTubeku, aku nge-share kalau orang Turki itu ramah, open gitu kan sama orang-orang asing. Tapi mereka ini loh guys, yang jatuhnya malah meresahkan kami-kami gitu ya. Bahkan ada temenku yang waktu itu cuma datang ke Turki buat jalan-jalan doang, tiba-tiba dapat DM disuruh keluar dari negaranya, disuruh pulang ke negaranya sendiri gitu, disuruh pulang dari Turki. Padahal kan cuma jalan-jalan doang ya. Itu goblok, tolol. Ada temanku juga di Instagram, aku gak akan kasih namanya, tapi mungkin dia juga akan nonton video ini. Dia salah satunya kuliah di Turki. Dia kan kuliahnya kayak bayar pajak, itu bayarannya semuanya dibayar, semuanya resmi dan legal kan. Padahal ini semuanya legal, tapi masih banyak orang Turki di postingan-postingan dia yang masak-masakan, banyak komen-komen negatif dan rasis, kayak pulang ke negaramu sendiri, jangan masak ini, kamu makan apa, kamu orang Indonesia, kamu orang Asia, kamu dari negara miskin, ada macamnya banyak banget gitu. Jadi orang Turki itu serang ke postingannya dia, biar dia pulang ke negaranya sendiri. Tapi padahal dia hanya kuliah di sini kan. Setelah kuliahnya selesai, dia sudah mau pulang, ngapain di sini? Dan dia udah bayar, semuanya resmi dan legal. Jadi bukan hanya pernikahan, tapi cuman orang turis yang biasa pun di sini bisa kena racism tiba-tiba.
kita gak pernah bisa tahu. Dan 2 hari yang lalu kita ketemu salah satu postingan di X ya. Ini parah banget, tapi ini goblok sih orangnya sih menurutku. Ya, sejauh ini kan kita dapatnya dari diam atau kolom komentar, tapi ini orangnya curi video-video kita dan share video-video kita kembali di X. Komentarnya komentar tolol sih. Cuma aku pengen kasih lihat aja ke kalian semua gimana bentuk ketololannya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian pengen silaturahmi, monggo. Kalau kalian pengen komen-komen spam komen juga monggo. Soalnya ini jatuhnya menurutku udah merendahkan Indonesia di sini guys. Kalian lihat nih. Nanti di bagian mananya dia merendahkannya. Nih guys komentarnya. Ini kita bacain langsung terjemahan bahasa Indonesianya aja ya. Singkatannya gitu. Jadi di sini dia komen, ini orang nikah sama orang miskin Asia gitu. Waduh, siap bos. Dan bukan cuma menikah, mereka ajak orang lain juga buat nikah sama orang Turki. Nah kita kan selama ini kan bikin postingan lucu-lucuan doang ya. Lucu-lucuan dan kita nggak bilang kalian harus nikah sama orang Turki gini-gini enggak. Aku lihat salah satu komentar orang ini juga, dia bilangnya, aku lihat yang kolom komentar mereka di video-video di Instagram, atau orang Indonesia yang bilang, musim panas ini aku akan datang ke Turki dan ambil salah satu cewek Turki. Nah, ini kok bisa diseriusin sih? Soalnya aku yakin banget orang-orang ini juga banyak kayak komen-komen di postingan orang Rusia, mau nikah, aku mau datang ke sana, aku on the way ke sana ya gitu. Itu kan cuma bercanda. Tapi dia kayak mikirnya serius banget tentang ini. Kita lihat ya di komen-komennya ini, aku beberapa ada yang gak aku terjemahin ya. Soalnya menurutku nih gak etis lah kalau misalnya kita terjemahin ke bahasa Indonesia semua ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa pakai Google Translate buat lihat artinya sendiri ya. Terlalu banyak kata-kata kasar gitu. Ini kita lihat replaynya nih. Intinya dibilang di sini orang Indonesia tuh pendek-pendek gitu. Di Turki cowok-cowoknya mulai dari 180 cm gitu. Tinggiku kan SNI guys ya, standar nasional Indonesia. 168 cm kalau aku. Di Turki juga banyak teman-temanku yang setinggi aku gitu. Ini orang tolol emang. Dia terlalu obsesif dengan ketinggian kalau aku lihat postingan-postingan gitu. Nah ini guys, terus di bawahnya nih ada balasan. Kalau misalnya orang Indonesia ngelihat postingan kita, ya habis kita. Ya iya bener. Ini orang-orang kayak gini, orang-orang rasis kayak gini harus diberi pelajaran guys. Kita buktikan guys kekuatan netizen Indonesia buat ngelawan orang-orang rasis kayak gini ya. Ini orang-orang rasis kayak gini harus dapat karmanya gitu. Dan di sini aku minta bantuan teman-teman semua juga buat kasih pelajaran ke orang-orang rasis kayak gini ya. Belum ada kan sebelumnya kalian ngelihat orang Turki yang rasis mungkin secara langsung, dan ini dia guys, ini secara langsung guys rasis, dan ini terang-terangan rasis ya. Dan dia mau ajakin orang-orang Turki yang lain juga jadi rasis. Buat rasis kita juga. Ini mirip-mirip kayak apa ya? Di Indonesia tuh pernah ada sayang kasus namanya Indosarang, tapi ini orang Korea. Jadi website komunitas gitu, isinya tuh ngejelek-jelekin orang Indonesia. Nah ini guys, ini menurutku kasusnya agak-agak mirip ya. Cuma mungkin ini belum besar aja ya, belum besar. Aku yakin ini kedepannya akan besar ya, karena banyak sekali orang-orang Turki yang berpikiran seperti ini. Dan menurutku orang-orang ini bukan hanya brutal sama kita, tapi mereka kayak risiko buat masa depan kita juga. Soalnya ini, ada banyak orang yang bilang, kalian tahu nggak, kalian kalau punya anak di Turki, nanti akan kena racism di sini gitu. Bukan hanya kita, sampai anak-anak yang innocent pun mereka benci gitu aku rasanya. Ya, jadi kita juga kayak mikir gitu, kalau misalnya punya anak, kita gak akan mau tinggal di sini gitu. Mungkin brojolnya doang di sini, numpang brojol, habis brojol balik lagi ke Indonesia gitu. Ini bahaya banget guys orang-orang kayak gini. Nih di bawahnya nih ada yang bales sih, ini kayaknya dari followers kita sih. Dia kayak ngebela kita gitu ya. Terima kasih Mbak Nur. Nah ini nih guys, ini yang parah banget nih. Ini menurutku ini udah ngerendahin nama Indonesia banget di sini. Dan bukan cuma satu orang doang yang mikir ya. Ini kebetulan aja satu orang doang yang nulis nih, tapi di luar sana lebih dari satu orang yang berpikir kayak gini. Dia bilang, Indonesia itu negara yang sangat miskin. Mereka keluar negeri dan ada di mana-mana sebagai pembantu yang murah. Dan banyak banget dari orang Indonesia yang jadi imigran gelap, katanya gitu. Katanya orang Indonesia itu terkenal dengan imigran gelap. Imigran gelap. Mana sih di Turki aku belum pernah lihat atau orang Indonesia kena masalah tau. Kayak lakukan hal yang tidak baik gitu di sini. Ya, dan dia di sini komentar ketawa guys. Ini tolol guys, sumpah tolol banget ini. Udah nggak punya otak lagi nih orang komen. Ini di bawahnya nih dibalas sama orang Indonesia ya. Ini aku juga makasih buat Mas Ridwan yang udah berani buat komen di sini. Dan juga nih ada nih satu nih, aku nggak tahu nih orang Indonesia apa orang Turki. Makasih juga udah komen di sini. Ada juga nih orang Turki yang bilang, ini kayak orang Turki ya, Evokan ya. Iya itu benar. Nah ini nih orang Turki yang kayak gini nih yang kita bilang
kayak kontrasnya mereka lah. Ada juga orang Turki yang kayak gini guys, orang-orang yang sebenarnya tuh udah lebih luas perspektifnya, udah pernah keluar negeri gitu. Itu karena orang Turki ini sudah kenal sama orang Indonesia, jadi perspektifnya kayak dia bilangnya orang Indonesia itu edukatif, mereka orang baik, gak pernah kena masalah apapun gitu. Dia orangnya kayak sudah tahu faktanya, sudah kenal sama orang Indonesia, gak kayak dia hanya cemburu atau benci sama salah satu negara dan cuma membuat, nah mereka terkenal dengan imigrannya, terkenal dengan pembantu murahannya, gak kayak gitu. Di sini katanya ulang kepaze gitu. Kepaze itu katanya kasar banget tau. Kita nggak mau terjemahin di sini ya, pokoknya ini intinya ngerendahin Indonesia lah di sini kita. Tapi kata-katanya benar-benar kasar, jadi Benar-benar kasar dan kita nggak mau. Nggak bisa itu. Kita bukan orang yang ngomong kata kasar, kecuali di video ini aku bilang goblok dan tolol ya, karena menurutku itu pantas buat mereka dapatkan gitu. Aku rasanya, aku bahkan nggak tahu arti kata-kata dalam bahasa Turki ini, dalam bahasa Indonesianya apa, soalnya itu kasar banget gitu. Indonesia itu orangnya kecil-kecil, lemah-lemah gitu. Dan di sini juga dia panggil aku dengan salah satu kata plus 18 yang kasar gitu. Iya, karena lihatnya cowok-cowok Indonesia tuh kayak perempuan yang lemah gitu. Dan dia bilang, apa yang bisa diharapkan dari orang Indonesia? Dia bilang paling orang Indonesia cuma bisa kerja jadi tukang gendang di sini yang buat apa namanya? Yang di pinggir-pinggir jalan tuh kayak ngamen gitu lah istilahnya lah. Paling orang Indonesia di Turki kalau gak nikah sama orang Turki cuma bisa ngamen atau jadi pembantu di tukang kebab gitu. Tukang kebab jadi pembantunya. Terus juga ada beberapa di DM kayak gini guys. Intinya di sini istriku dapat DM kalau dia disuruh buat pulang aja, balik aja ke Indonesia gitu, karena dia udah nggak dianggap orang Turki lagi karena udah nikah sama orang Indonesia. Dan kalau punya anak jangan tinggal di Turki. Ini kegoblokan apa lagi sih gitu. Aku yakin ini orang-orang yang kayak gini tuh mereka badannya tuh dewasa tapi otaknya tuh kecil guys, belum tumbuh gitu. Nah nih guys, mungkin kalian kenal sama salah satu temen kami juga namanya Rumeisa Yaman. Dia juga jadi salah satu korbannya ya. Ini juga ngejelek-jelekin dia, ngejelek-jelekin pacarnya, ngejelek-jelekin Indonesia juga. Di bawahnya juga sebenarnya bukan Indonesia doang ya, ada juga yang nikah sama orang Thailand gitu. Dia bilang, kamu ngapain nikah sama orang Thailand? Emang di Turki gak ada cowok lain yang bisa dinikahin gitu? Ini sebenarnya udah banyak sih omongan-omongan kayak gini ya. Kalimat ini sering udah aku kena gitu. Udah sering banget istriku terutama yang kena. Emang gitu. gak ada orang cowok Turki di Turki gitu. Dan mereka bilangnya kalau cowok Turki mau nikah sama kamu pasti kamu kasih banyak alasan. Tapi ini bukan tentang negara kan, ini tentang orangnya gitu. Mungkin kalau aku belum kenal sama suamiku, tapi mindsetnya sama ada orang Turki, kenapa tidak? Aku gak pernah bilang, wah kamu orang Turki, aku gak boleh nikah gitu. Tapi kalau nasibku itu orang Indonesia, kenapa aku harus paksain? Nah, kamu orang Indonesia, kita gak boleh menikah. Itu menurutku bodoh banget sih. Menurutku alasan mereka nulis ini sih kayaknya lebih ke iri ya. Aku lihat postingan-postingan di bawahnya juga ada dia ngeposting satu video yang mana si cewek Turki ini ngejemput cowok Korea kayaknya ya. Dari masjid. Dari masjid gitu. Terus dia bilang, waduh, aku aja belum pernah dijemput dari masjid selama hidupku. Ini lebih ke iri sih sebenarnya. Iri tapi berkedok nasionalisme gitu. Dan ini jatuhnya malah kayak toxic ya guys ya. Dan di Turki ini banyak banget tipikal-tipikal cowok yang kayak gini gitu. Bukan cowok doang sih, beberapa cewek juga ada ya. Cewek juga ada banyak ya. Ini parah banget guys. Utamanya cowok guys. Soalnya mereka mikirnya kalau keturunan darah itu dari cowok kan. Kalau aku menikah sama cowok asing, keturunan darahnya darah asing, mereka mikirnya itu orang-orang yang gak tahu biologinya gimana. Dan ini salah satu bentuk patriarki yang ada di Turki ya. Jadi makanya kenapa cewek-cewek Turki sekarang mulai melek nikah sama orang luar karena toxic masculinity kali ya bahasa sekarangnya ya. Atau toxic patriarki atau gimana. Ya intinya mereka memandang cewek itu sebagai objeknya doang gitu, bukan sebagai manusia atau pasangan gitu. Dan mereka karena terlalu over proud dengan negaranya sendiri, mereka ngelihat negara-negara lain tuh jadi rendah gitu. Kayak misalnya ngelihat negara Asia, kayak dibilang negara yang miskin, negara yang kotor, negara yang jorok. Oke lah di Indonesia ada part-part yang kayak gitu. Tapi menurutku tuh gak etis banget buat dibilang sampai kayak gitu. Yang lucunya lagi guys, setelah aku scrolling ke bawah, tipikal cowok kayak gini, itu mereka maunya nikah sama cewek Rusia. Kenapa mau sama cewek Rusia? Karena mereka tinggi, katanya sempurna secara genetik, rambutnya pirang. Mereka udah gak mau sama cewek Turki, tapi mereka marah kalau cewek Turki nikah sama orang asing. Jadi ini gimana sih? Iya, kan mereka mau apa gitu? Tolol pikirannya. Mereka maunya cewek Turki lakukan apa gitu? Cuman jomblo sampai selamanya. Mereka kan gak mau nikah sama cewek Turki. Mereka maunya cewek Rusia.
Tapi mereka juga gak mau cewek Turki nikah sama orang asing. Jadi maunya apa kalian? Aku rasanya tadi aku lihat salah satu komentar, dia bilang kalau cowok Turki itu menikah sama orang asing karena keturunan darah itu dari cowok katanya. Mungkin dia gak tahu biologinya kerja kayak gimana. Dia bilang anaknya masih orang Turki. Jadi dia mau menikah sama orang Rusia dan anaknya akan jadi masih orang Turki. Tapi kalau aku menikah sama orang asing, katanya anakku itu campur. Jadi aku merusakkan darahnya orang Turki katanya. Ini logikanya gimana sih? Aneh banget sih, aneh banget. Sorry to say ya guys, di Turki itu sebenarnya pendidikannya itu gratis ya. Tapi ada beberapa orang yang menolak untuk pergi ke sekolah. Dan malah mereka, ya mungkin mereka tertampar realita ya, harus kerja gitu. Tapi justru yang kayak gini-gini tuh jadi literasinya rendah banget gitu. Dan jadi kayak sampah negara gitu jatuhnya. Mereka benci sama orang asing padahal mereka gak tahu ya guys ya. Salah satu pendapatan Turki yang paling besar itu dari sektor pariwisata, which is orang-orang asing yang datang ke Turki. Dan guys, ada salah satu faktanya, cewek Turki ada banyak yang suka sama cowok Asia. Sampai ada iklan-iklan mereka menggunakan cowok-cowok Asia gitu. Misalnya si iklannya Biskolata tahu nggak? Iya, iklan coklat di Turki. Ya, iklan coklat kemarin-kemarin Dulunya pakai model Eropa gitu lah. Gitu. Sekarang diganti modelnya jadi model Asia gitu. Jadi pasar marketingnya itu buat cewek-cewek gitu. Dan itu emang beneran terikat ya cewek-cewek buat ngeliat itu. Sama ini juga beberapa merek jilbab kayak Fresh Scarf gitu, mereka juga suka menggunakan wajah-wajah Asia gitu. Wajah-wajah Indonesia terutama yang sawo matang gitu kan. Karena di sini sawo matang, muka-muka Indonesia, kulit-kulit Indonesia itu dianggap cantik guys. Yang hidungnya tuh gak terlalu besar, yang hidungnya tuh kayak hidung-hidung kita lah Indonesia. Itu dianggap cantik di sini dan mereka tuh kayak mulai menggunakan model-model itu ya di iklan-iklan mereka. Belum semuanya sih, cuma beberapanya gitu. Dan sekarang itu kayak mulai gitu. Masuk gitu. Jadi aku rasanya kayak cowok Turki itu kan sukanya Eropa, tapi cewek Turki itu sukanya Asia. Jadi mereka kayak berantem-berantem. Cowok Turki ini bilang, ngapain kamu berharap dari orang Asia? Kamu menemukan apa dari mereka gitu? Kamu kenapa suka mereka? Soalnya mereka suka Eropa kan. Tapi cewek Turki itu bukan semua, tapi masih ada banyak gitu. Mereka suka sama cowok Asia. Cowok Turkinya cemburu menurutku. Ya perlu diketahui ya guys, kalau orang Turki itu cemburunya tuh tinggi banget ya. Seperti di awal kita bilang, bukan semua orang guys. Kita sekarang hanya menjelaskan dan menceritakan pengalaman kita, apa yang kita kena di sini. Kita kena banyak hal yang baik juga. Kita kayak ketemu sama banyak orang Turki yang baik, cowok Turki yang baik, cewek Turki yang baik. Tapi kita sekarang di sini bahas tentang masalah yang kita kena di hari-hari terakhir itu sering mulai terjadi. Jadi mau ceritakan sama kalian. Nih seorang tolol ini dia bilang lagi, kriteria cewekku minimal 175. Oh, perutnya kecil. Ya, di sini. Ya, dadanya besar, seperti jeruk lah. Jeruk kan kecil ya. Dia sampai tunjukin bentuknya kayak gimana ya Allah kriteria. Sadep tuh apa sadep? Hah? Sadep loyal. Harus loyal, harus hormat ke suami. Minimal 4 anak harus dia bikin loh guys. Udah kayak pabrik semua nih orang-orang kayak gini tuh orang-orang tolol ya yang cuma ngelihat cewek itu sebagai objeknya doang gitu. Itu kayak apa sih? Dia akan bikin sendiri gitu, ceweknya akan pergi ke salah satu corner dan bikin anak di sana gitu. Minimal bisa bikin 40 jenis makanan untukku. Lu kira cewek lu pembantu apa? Nikah tuh bukan gini, tolol. Aku suka banget cara kau bilang tolol, aku rasanya hatiku lebih tenang. Wah, mereka deserve gitu aku rasanya. Nih lihat nih, aku pengen pergi ke Rusia dan aku pengen punya anak dari cewek yang kayak gini. Itu bukan kata cewek lagi, kata cewek tapi kasar, bukhari gitu. Bukhari itu apa? Itu kayak itu objek, bukan manusia gitu. Karena secara genetik, aku pengen genetik terbaik untuk anak-anakku. Aku gak mau nikah dengan cewek Turki yang tinggi badannya 155 cm dan berbulu. Tolol emang. Cowok Turki emang gak tahu mereka berbulunya kayak gimana. Cowok Turki guys, belakangnya pun full bulu-bulu gitu. Aduh, dia yang lebih kocaknya lagi ya. Dia nanya di bawahnya nih. Apakah di sini ada yang tahu berapa harga operasi estetik seperti ini? Artinya dia artinya nggak percaya diri dengan penampilannya gitu. Dia taruh di salah satu orang berubah banget dengan operasi estetik itu dan dia bilangnya, ada nggak ya, aku juga mau gitu. Ya aku juga mau gitu. Aku pengen dokter yang terbaik buat ngelakuin operasi ini. Dan ini bukan cuma satu orang guys, karena kalau kalian datang ke akunnya, silahkan nanti aku taruh linknya di kolom komentar biar kalian bisa langsung klik.
Kalau lewat HP mungkin di kolom deskripsi ya, nanti tinggal dibuka yang bagian judulnya, kalian klik terus nanti di sana ada linknya, nanti aku taruh gitu. Kalian komen aja di sana. Aku juga on the way ke sana mau menikah sama cewek Turki. Terserah kalian mau komen apa, kalian mau jelasin kalau Indonesia negara yang baik atau mau spam komen juga terserah ya, itu hak kalian. Kalau mau laporin juga boleh banget. Kalau mau laporin boleh. Soalnya menurutku ini yang kayak gini udah meresahkan sih guys. Bukan jatuhnya iseng-iseng ya, tapi meresahkan buat orang-orang kayak kita nih yang udah beneran tinggal di Turki gitu. Aku nggak tahu nih kedepannya bakalan kayak gimana ya, jangan sampai nanti malah menyerang fisik. Kalau sekarang mereka beraninya keluar-keluar di sosial media guys. Tapi ini karena bulan lalu ya kalau nggak salah yang orang Suriah itu kerusuhan Suriah itu. Nah karena kerusuhan Suriah itu udah mulai berani serang fisik, takutnya nanti malah nyebar-nyebar ke orang-orang asing yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain di sini, kan kita cuma hidup biasa doang gitu. Kalau kita lihat tipikal-tipikalnya jadi inget netizen Korea ya guys ya, yang over proud dengan negaranya dan merendahkan negara lain gitu, dan rasis gitu. Ini mirip-mirip banget ya tipikal-tipikal kayak netizen Korea. Dan kalau yang aku baca dari cara mereka berkomentar itu, mereka kayak bikin community buat nyerang orang-orang yang nikah sama orang asing, buat nyerang-nyerang orang asing gitu. Itu emang level gila sih menurutku. Bikin komunitas tentang ini gitu, itu levelnya gila. Iya, jadi kayak Indosarang, cuma ya belum seperkumpulnya Indosarang gitu ya. Yang intinya di sini kita pengen ngasih tahu ke teman-teman semua kalau selama pernikahan kami 1,5 tahun di Turki itu kita banyak banget ngadapin komentar-komentar rasis dan komentar-komentar buruk kayak gini. Dan aku rasanya ini sudah cukup gitu. Kita kan selalu bilangnya ya udah gak apa-apa, cuekin aja, gak apa-apa, cuekin aja. Tapi makin kita cuekin, makin mereka serang dari diam, dari kolom komentar, dan sampai mereka bisa culik video-video kita seperti ini. Aku rasanya udah cukup sih, aku gak mau diam-diam lagi, ngapain? Kayak aku gak mau kayak serang-serang sama mereka, tapi aku mau ceritakan mereka ini orang jahat. Dan aku khawatirnya apa? Aku khawatirnya nanti ada orang Indonesia yang datang ke sini, kena rasisme seperti ini, dan mereka belum pernah dengar sebelumnya kan, itu kayak shock totalnya. Shock gitu. Total, kita gak mau itu terjadi guys. Kalau ada orang-orang bilang orang Indonesia itu terkenal dengan orang ilegal gelap gitu kan, imigran gelap gitu, pasti orang Turki juga baca-baca ini kan, orang Turki yang lain gak tahu apapun tentang Indonesia baca-baca komentar itu, dan mereka kan mikir oh, orang Indonesia itu negara miskin ya, mereka punya imigran gelap ya gitu ya. Padahal itu faktanya gak kayak gitu kan. Parah banget sih guys. Dan kalau misalnya dibilang SDM rendah guys, di Turki juga ada SDM rendah kayak gini ya. Jadi aku juga mau minta bantuan dari kalian guys. Kalian kalau ada sarannya, kita bisa ngapain dengan orang ini gitu. Soalnya kalau aku mikir-mikir, laporin ke lawyer apa bahasa Indonesia? Pengacara. Apa? Pengacara. Kalau aku laporin ke pengacara itu, ya lumayan mahal di sini. Dan aku gak tahu mereka bisa menemukan orangnya atau enggak. Soalnya itu akunnya kan akun yang fake gitu sih. Jadi aku mau minta bantu dari kalian juga. Kita bisa ngapain dengan orang ini? Gimana cara kita bisa berhenti ini? Dengan cara yang kita bisa perkenalin Indonesia di Turki dengan baik. Kita bikin lebih banyak postingan-postingan tentang Indonesia sebenarnya kayak gimana gitu, atau apa gitu. Dan video ini juga bisa jadi pelajaran atau bisa jadi bekal ya buat teman-teman yang mau datang ke Turki, yang pengen nikah sama orang Turki ya, terutama cewek-cewek Indo yang mau nikah sama cowok Turki, atau mungkin cowok Indonesia yang mau nikah sama cewek Turki. Sebelum nikah, pelajarin dulu guys lingkungannya, keluarganya kayak gimana, mereka mau nggak menerima orang asing. Kalau kalian udah punya hubungan dan kalian udah di titik mau nikah, tapi ternyata lingkungannya nggak menerima orang asing, keluarganya nggak menerima orang asing, dan itu terjadi, ada juga di sini. Aku dengar ceritanya beberapa kali, udah jauh-jauh datang ke Turki, udah keluarin banyak duit, ternyata ditolak sama keluarganya. Sakit hatinya tuh parah banget guys. Pelajari dulu lah, mereka mau nggak kalau misalnya serius datang ke orang tuanya langsung ngomong gitu. Mau nggak kira-kira orang tuanya sama orang asing? Kalau nggak mau ya udah, harus kayak gimana lagi ya? Mungkin berusaha bisa gitu ya, buat pendekatan atau ya tunjukin kalau kita ini orang baik gitu. Tapi kalau misalnya kitanya yang malah dapat perlakuan tidak baik ke mereka, nanti kitanya yang kasihan guys. Kalian yang kasihan, kalian yang akan tersiksa dengan pernikahan ini gitu. At least mentalnya harus siap. At least kalau mau nikah sama orang Turki, mentalnya itu harus siap ya. Dan kalau gak siap, kasihan sih. Yaudah guys, segitu dulu aja video kita hari ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendengar curhatan kita kali ini. Kalau kalian mau silaturahmi ke orangnya juga, nih linknya udah aku taruh di kolom komentar dan di kolom deskripsi ya. Yang dari laptop mungkin dari komputer bisa bukanya lewat
langsung klik link di kolom komentar. Kalau yang dari HP bisa buka di kolom deskripsi, tinggal klik judul video ini aja, terus nanti keluar tuh ada tuh linknya, nanti aku taruh. Kalian bisa masuk buat silaturahmi ke akunnya dan kalian lihat sendiri guys komentar-komentarnya kayak gimana. Oke guys, see you guys in the next video, and as always, Görüşürüz.